Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Qurrata A'yun Zenabah Rahmah NIM 0404011009 akan menemani Anda dalam 7 menit ke depan untuk membahas kajian Islam yang berjudul Awal Mulainya Perubahan, yang bersumber dari buku Jika Anda Mau Berubah, karya Amrul Khalid. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terdapat pada surah ke-13 Ar-Ra'du ayat ke-11. Nah, dari ayat di atas bisa kita tangkap bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali diawali oleh kaum itu sendiri. Nah, dalam buku ini dijelaskan tentunya ada dua jenis perubahan. Yang pertama dari diri kita sendiri, dan yang kedua perubahan dari Allah SWT. Dalam buku ini juga memberi perumpamaan bahwa dalam hadis Bukhari dan Tirmizi, Rasulullah SAW merenungkan optimismenya, yaitu siapa yang melaksanakan hukum Allah dan membelakanginya semisal komunitas yang menumpangi sebuah kapal. Sebagian mereka mendapat tempat di atas dan sebagian lainnya di bawah. Mereka yang mendapat di atas dan tempat di bagian bawah mendapat pasokan air daripada mereka yang di atas. Nah, mungkinkah kita sedikit melubangi kapal ini hingga tidak lagi menyulitkan mereka di atas? Ujar mereka yang mendapat tempat di bawah. Bila mereka yang di atas tidak peduli, maka mereka semua akan tenggelam. Begitupun sebaliknya, apabila mereka menolongnya, semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia, kita dapat berperan menjadi dua, antara bisa memperbaikinya atau justru malah memperburuk keadaan, yang mana itu bisa dapat berakibat besar pada masyarakat. Nah, tujuan dari perumpamaan tadi bahwa perusakan kapal adalah minoritas orang yang menumpanginya akan menenggelamkan semua orang, bahwa kerusakan yang dilakukan oleh oknum kecil pun akan berdampak besar pada kebinasaan atau lebih banyak lagi yang menjadi korban. Nah, kita sebagai manusia telah dibekali dari lahir yaitu akal dan hati, yang mana akal bertujuan agar manusia bisa berpikir dan mengetahui ilmu dan hikmat pada luasnya bumi Allah SWT. Sedangkan hati bertujuan agar manusia dapat mengetahui perbedaan mana yang baik atau yang buruk. Nah, dari sini manusia berperan, yang mana kita memiliki dua jalan, antara mau memperbaikinya atau bisa jadi malah memperburuk. Namun mungkin ada pepatah lama yang menyebutkan bahwa berpikirlah sebelum bertindak. Nah, kita sebagai pemuda-pemudi bisa mencerminkan hal-hal baik terhadap generasi seterusnya dan bisa mengubah sedikit demi sedikit dalam kebaikan untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, dalam buku ini memiliki pesan, yaitu
Nah, kita harus mengingatnya baik-baik bahwa generasi mendatang kelak akan ditenggelamkan sebab perusakan tatanan masyarakat yang sedang kita lakukan kini. Anda harus mewaspadai untuk tidak menghantarkan diri pada kebinasaan yang mungkin tidak disadari. Nah, yang artinya kita menjadi peran penting sebagai awal untuk generasi kedepannya, yang mana generasi selanjutnya pasti akan melewati jejak kita, yang mana itu bisa menjadi hasil yang baik atau bisa menjadi hasil yang buruk. Apabila sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Saya Qurrata A'yun Zanbarahma, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.